Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Purwokerto, Jumat 15 Januari bersama saya, Romo Parzono. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, salam sehat, penuh berkat. Mari kita renungkan sabda Tuhan dari Injil Markus, bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, terhadap peristiwa yang diungkapkan dalam Injil hari ini, pandangan saya mengarah pada peristiwa berkerumun. Ya, berkerumun. Anda pasti sensitif dengan peristiwa ini. Dikisahkan dalam Injil bahwa datanglah orang-orang berkerumun di sekitar Yesus. Bahkan dikatakan berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Orang banyak berada di sekitar Yesus. Ada banyak alasan tentunya. Ada yang ingin mendengarkan pengajarannya, ada yang ingin disembuhkan dari penyakitnya, ada yang menggotong orang sakit, dan lain-lain. Sebab apa? Sebab ada kuasa yang menarik dari pribadi Yesus. Dulu, berkerumun di sekitar Yesus ada kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan. Kini sebaliknya, berkerumun menjadi ancaman. Mari kita ubah pola berada kita dan bukan mengubah yang diperjuangkan. Mari kita tetap dekat satu sama lain dengan tidak berkerumun dalam usaha bersama menjaga kesehatan dan kesejahteraan bersama. Mari sebagai pengikut Yesus kita makin dekat dan menjalin relasi akrab mesra dengan Yesus, sumber kesehatan dan kesejahteraan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, anugerahkanlah kepada kami semua kesehatan dan kesejahteraan yang sungguh kami butuhkan di masa pandemi ini. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati, dilindungi, dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.